Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in. Amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati, sedanten ingkang kula hormati, niki spesial nih, mboten saged dikiasno karena niki bahasa Indonesia campur Jawa, karena kados teror nonton kedah nurut. Nggih pancen ngundang kula nu kedah radi-radi meksa, nak mboten saged. Tapi hukumnya meksa tetap haram. Sekolah pertama cerita Alfiyah sekaligus sepaket. Dulu Alfiyah itu dikarang orang yang sebetulnya tidak Arab. Imam Muhammad bin Abdillah bin Malik namanya itu. Ibnu Malik itu yang Spanyol. Beliau tidak ngerti Arab Fusha, juga gak ngerti Arab Amiyah. Imam Sibawayh itu orang Persia, sekarang Iran. Imam Ghazali itu juga Iran, juga Persia. Mbah Maimun itu guru kula sering cerita, beliau murid Mbah Karim. Allah itu kepengen ngetokno nak Islam ora wong Arab. Jadi Allah ingin memperlihatkan nak Islam itu tidak hanya milik orang Arab. Justru itu Allah bikin mujtahid itu rata-rata itu non Arabi. Abu Hanifah itu orang Irak itu mualladin. Imam Sibawayh itu orang Persia. Imam Qurtubi yang ngarang tafsir Qurtubi yang terkenal itu juga orang Spanyol. Karena Allah ingin mengingatkan ulang, Nabi tiang Arab ini nggih Arab turunan, mergi mbah-mbahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku tiang Aryaniul asli. Nggih Nabi Ibrahim tiang budi Aryani. Mulane kathah tokoh-tokoh teng Jawa niku jenenge Arya Penangsang. Arya iku margane Nabi sinten? Ibrahim. Mulane dawuh ulama-ulama untuk menunjukkan bahwa Islam itu milik semuanya. Nabi juga ada mbah-mbah asmane Ibrahim. Ibrahim Aryaniul asli, tiang Musol. Musol niku daerah Irak. Kemudian pindah teng Palestina. Nabi Ibrahim garwa kalian Siti Hajar niku tiang Mesir. Kecilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku disusui kalian imro'atun badawiyah. Asmane Halimah napa As-Sa'diyah. Jadi pada diri Nabi ana unsur wong desa sing lugu. Nggih niku ummuhu al-murdiah. Nggih niku asmane sinten? Halimah As-Sa'diyah. Wonten darah Aryaniul asli, gini ku Nabi Ibrahim. Wonten darah Mesir, gini ku Siti sinten? Hajar. Mulane wong alim alamah kuwata sing jebolan Al-Azhar. Nggih kathah sing tiang Irak. Kathah sing termasuk sak mangke tiang Indonesia. Terus jenengan sing khatam Quran, khatam Alfiyah sing bangga, justru berkahnya dikarang orang yang tidak Arab ini nunjukno bener-bener agama Islam rahmatal lil alamin, boten lil arabiyin. Nah kula suwun alumni te santri sing irunge pesek-pesek sing rapati di dhuwit tunjukno meskipun nggak punya uang tapi punya Alfiyah. Maksudnya sing paham tapi boten sing boten. Tenang mawon, boten ngarah kula tes. Mergo ngetes jenengan rugi. Nak ra iso kiyaine isin, nak iso itu dianggap paketan, dianggap dil-dilan, dianggap kados riliteso ngoten niku. Kula tak cerita sithik
Kenapa Alfiyah itu menjadi berkah? Alfiyah itu dikarang orang setelah matang. Gerian tidak sehebat itu. Gurunya Alfiyah itu ahli qiraah sab'ah, namanya Imam Sakhawi. Di antara gurunya asmane Imam Sakhawi. Sehingga Alfiyah ketika berbeda dengan jumhur itu mesti berdalil wajah-wajah yang ditetapkan di al-qiraah, qiraah sab'ah maksudnya. Misalnya niki contoh ya. Nadoman sorof sing dikarang Mbah Maksum Ali Kuwaron. Mbah Maksum Ali niku mantunipun Mbah Hasyim. Niku damel al-amsilah at-tasrifiyah. Riyen Bali Maksum Jogja, nggih keluarga kula saking Lasem, niku nggih ngarang sorof. Niki penting kula aturaken, sorof ini sudah satu partai. Karena tidak mewakili kaidah yang seluruhnya ada di Alfiyah. Misalnya madda ya muddu maddan, beliau milih mudda lata mudda. Harusnya secara kaidah tetap mudda lata mudda, terus diulang 2 kali umdud lata muddu. Karena aturannya memang jasmin wasib hil jasmi takhirun kufi. Napa jasmin wasib hil jasmi takhirun kufi. Sehingga di Quran itu ada mayyar tadda minkum pakai idgham, juga ada wa mayyar tadid pakai fakul idgham. Jadi boleh memilih. Sehingga kita terbiasa dengan lughatul Quran yang memang banyak pilihan. Ada yang fakul idgham kayak wastafziz. Ada yang lafadz yang sama diidghamkan. Kayak wama yusyaqillah dan seterusnya. Nah Alfiyah itu dikarang orang yang menekuni qiraah sab'ah. Ini asmanipun Imam Sakhawi. Sehingga beliau ketika damel qaidah wa audu khafidin la da'atfin ala dhamiri khafdin laziman qad ju'ila wa laysa indi laziman isqat ata fin nasri wan nazmi sahihi musbata. Imam Hamzah itu ahadul qurra as-sab'ah, asmane Hamzah. Niku nak maca niku wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arhami. Terus wal arhami diatafkan ke bihi. Artinya apa? Domir sing majrur tapi boten audul khafid, boten bihi wabil arham tapi bihi wal arham. Sehingga menurut Alfiyah boleh orang mengatakan marortu bika wa bizaidin, juga boleh marortu bika wa zaidin, atau marortu bihi wa bizaidin tentu boleh, juga boleh marortu bihi wa zaidin. Kayak qiraahnya Imam Hamzah wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arhami, bukan wal arhama tapi napa wal arhami. Jadi wal arhami atfun nenggone domir hi yang majrur bi harfil jarri tanpa mengulang huruf napa jar. Iku jenenge wa'udu khafidin la da'atfin ala domir khafdin laziman qajuila wali sa inti laziman. Menurut saya tidak lazim, tidak harus, karena ada qiraah sab'ah yang baca wal arhami atfan ala bihi yang majrur domir yang majrur bi harfil jarri min ghairi i'adatil khafid tanpa mengulang huruf napa jar. Akhiripun meskipun kita ini punya al-amsilah atau sirfiyah yang luar biasa, nggih gadah sorofipun Bali Maksum kathah lah. Tapi di fi'il amar atau mudhari' yang madzum itu tetap kita punya pilihan dua. Lam yamudda atau lam yamdud. Karena itu disebut jasmin wasyibhil jasmi takhirun kufi. Makanya min balaghatil Quran itu semua lughat fasihah yang digunakan orang Arab niku mesti teng Quran wonten. Kados sing diceritakno Alfiyah guys, wa fuqahai sumudhumun fisakan, terusnya ada riwayat yang bersifat nakal. Wakorna fikrirna wakirna fikrirna wakorna nukila. Terus normalnya itu kan korro yakiru, ya korro yakiru.
Terus ketika fakul idgham yakrirna, nanti fi'il amarnya ikrir. Ikrir terus mengalami proses idgham, itu terus roknya hilang satu. Nah rok yang hilang ini harokatnya dikasihkan depannya, makanya ditulis sama kirna. Kirna tapi wakai fi'il amar untuk jamak niswah. Imam Asim baca korna wa korna fi buyutikunna. Maksud kula niki dirungokno nggih kangge sing tesih belajar. Jangan karena bentuknya korna kemudian Anda mengira dari jamak niswah yang fi'il madhi, misalnya korot, korota, korna, boten. Korna di surat itu, di ayat itu adalah fi'il amar khitabun li azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gini ku kan khitab wa korna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholat wa atina zakat. Inti berkahnya alfiyah ini orang bisa mengurai lafat-lafat yang coro dohir itu membingungkan. Terus contoh malih guys, contoh malih penggunaan dua tak di depan. Kalau sampean pertama ngaji itu kan bingung, tanazzalul malaikatu warruh. Dikatakan fi'il madhi tidak maftuhul akhir, dikatakan fi'il mudhari' gak ada wazannya, ujuk-ujuk tanazzalu. Berkahnya alfiyah itu bisa diurai. Wa ma bita ini betudi qad yuktasor fihi alatta kata bayanul ibar. Jadi artinya itu tatanazzalul malaikatu, berhubung ada dua tak terus kena kaidah boleh dibuang satu menjadi apa? Tanazzalul malaikat. Dan hebatnya Quran kalau ada dua lughat yang sama-sama fasikhah itu mesti dipakai dua-duanya. Di juz 24 itu innalladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu, pakai orisinil dua taknya masih. Tapi di surat Al-Qadr tanazzalul malaikatu warruh. Sehingga para peneliti Quran itu ngerti betul betapa Quran ini fi ghayatil fasohah, karena semua istimalul arabi itu dipakai. Nah kita wau balik malih jenengan kan tiang Indonesia lah, wong Jawa, untuk menunjukkan bahwa Quran itu milik semuanya. Orang yang tidak Arab kados Imam Nawawi, kados Imam Qurtubi itu orang Spanyol. Itu banyak yang menjadi mufassir besar karena berkahnya Quran pakai al-lughatul fusha. Dan kemudian para pembuat grammar Arabic grammar ini semuanya pakai al-lughatul fusha, sehingga terus Quran itu bisa. Ini kalau ngaji serius, pokoknya jenengan ngundang kula bener tapi pisan kok. Nak kedua pun radi haram. Artinya bener ngeten. Saya termasuk orang yang neliti Quran gitu tenanan, neliti alfiyah gitu tenanan. Maksudnya gitu tenanan profesional, bukan krono kepengen diundang bukan. Pokoknya nak sampean kepengen alim niku mpun nanya ini kula mawon. Itu ukuran paling gampang itu. Misalnya begini. Ghoza yaghzu. Kan kalau kena almar kan kena nafi kan lam aghzu. Ya, lam aghzu. Lafat yang sama kalau itu ada secara bacaan tapi tidak. Misalnya Sayyidah Maryam ngendikan anna yakunu li ghulam walam yamsasni bashar walam aku baghia. Napa walam aku? Zahirnya itu kan yang pola seperti itu adalah apa? Nakis wawi yang kena huruf napa? Nafi. Yahzu jadi apa? Lam yahzu. Kalau pakai mutakalim berarti apa? Lam ahzu. Tapi di kasus walam aku itu enggak. Alfiyah dengan gampang, dengan gamblang ngendikan wamin mudhari'in nikana munjazim tuhdhafu nunun wa wa khatfumal tuzim. Jadi potensi seperti itu tuh enggak mesti khatfu harfil illah, ternyata ada potensi yang besar, yaitu dari kana yakunu yang madzum itu boleh nonnya apa? Hilang ya. Yakunu yang madzum itu boleh nonnya apa? Hilang, sehingga walam akun bagia
menjadi apa? Walam aku bagi. Itu mirip juga di surat yang sama di Maryam. Fawarabbika lanahsyurannahum wasyayatin, setelah sore awala yakurul insanu anna khalaqnahu min qablu walam yaku syai'a. Artinya apa? Berkahnya alfiyah, orang nggak mesti mengira oh ini nakis wawi makanya huruf ilatnya dibuang karena ada jazim. Enggak. Berkahnya alfiyah orang ngerti ini jangan-jangan dari lafat yakun. Apa? Dari lafat apa? Yakun, terus masuk kaidah wa min mudhari indikana munjazim tuhdhafu nunun wa huwa hadfumal tusi. Itu yang menjadikan tiang Indonesia sekali nekuni tafsir ya alim tenan. Artinya orang yang alim di Indonesia kados mas saya Sarang Lirboyo itu putih-putih nggih ngalim. Mohon sampean ora usah kuwatir ati. Wae sampean misale alim teng Indonesia, teng Mesir nggih tetep alim. Napa malih teng Ethiopia tetep alim. Teng Somalia nggih tetep alim. Teng Rwanda napa malih asal alim betul ya di Indonesia. Saya Nawawi itu tiang Banten. Saya Mbak Ihsan Jampes nggih tiang Kediri Jampes. Ini kok sekali ngarang itu sudah ada kelihatan nak tiang Jawa. Mboten kelihatan sama sekali. Karena fasohanya itu. Kalau nu nak maca karangane Syekh Mahfud Atar Masih napa Atur Musi. Itu nggih mirip kados maca kitab I'anatut Thalibin. Mbah Hasyim ketika ngarang Al-Jasus fi Tahrimin Nakus, Mbah Hasyim itu muridnya Syekh Mahfud. Niku nggih terus kaya ora maca karangane wong Tebuireng, kaya maca karangane wong Arab. Karena apa? Allah ingin membuktikan kalau Quran itu Islam semuanya itu rahmatal lil alam. Kula niku baca kitab banyak dari karangan orang-orang non Arab. Kados karanganipun Imam Sibawe, imam-imam sing lahir tenggene Spanyol. Makanya wonten klub terkenal itu jenenge El Barca, tulisannya nggih Al Barokah niku. Wong riyen jajane Islam niku. Banyak tulisan di Spanyol itu Arab nih. Istana Alhambra yang ditulis Alhambra itu tulisannya Alhamra, Istana Merah. Qurtubi Cordova niku Imam Malik itu Muhammad bin Malik niku Al-Qurtubi. Sing ngarang tafsir sing terkenal niku di Imam Qurtubi. Niku orang-orang non Arab sekali ngarang kitab niku fusha itu persis kalian wong Arab sing fusha. Kados wau sing kula critakaken. Terus dulu Nabi itu pernah punya tamu. Tamunya itu menawa rapati ngaji huruf ibdal. Akhruful ibdali hadak tumutia. Di Nabi ngeten, ya Nabi Allah. Karena dalam Arab sebagian itu Nabi itu orang yang diceritain Allah untuk menceritakan hukum Allah ke manusia. Jadi Nabi itu man nabba'ahu, orang yang diceritain Allah untuk cerita hukum-hukumnya Allah pada manusia. Sebab itu di semua bentuk fiilnya itu masih pakai mahmuslam. Misalnya Nabi ibadi ani anal ghafur, pakai nabi. Amma yatasaalun anin nabail azim. Nabi Adam ketika konflik dengan malaikat, Allah ngetes malaikat ambiuni bi asma'i haula, masih pakai mahmuslam. Tapi setelah menjadi isim fa'il atau isim maf'ul, nabiun itu menjadi nabiyun, ditakfif hamzah menjadi apa? Ya. Nabiun menjadi apa? Nabiyun. Sehingga jangan kira nabiyun itu nakis ya'i, bukan. Dia adalah hamzah yang ditakfif menjadi ya. Sebab itu nanti kalau sampai ngaji sab'ah itu aja baca qad aflahal mu'minun, sebagian baca apa? Qad aflahal mu'minun.
Allahu yastahzi'u, sebagian baca apa? Allahu yastahzi. Karena apa? Pola-pola hamzah menjadi ya kalau ba'dal kasrah, menjadi wawu kalau ba'dal dhammah, menjadi alif ketika ba'dal fathah, itu pola yang dipahami betul oleh Ibnu Malik. Makanya kadang orang tidak apa? Azimus syani. Orang bilang qad aflahal mu'minun, bukan mukminun. Nah, sorof tadi balik lagi teng sorof. Sorofnya Mbah Mak Somali Jombang itu, Kuwaron Jombang itu ikut partai yang acak. Niki buatan kritik, buatan niki cerita ilmu. Mbah Mak Somali gak seneng. Misalnya ya, amanah coba sampean, amanah yu'minu imanan. Itu kan gak fair. Amanah diiklal, amanah asluhu amanah ala wasni af'ala. Istama'at hamzatani soe fa'udilat asaniyah alifan fasoro amanah. Yu'minu gak diiklal. Imanan diiklal lagi. Lah kok aneh, madi diiklal, mudhari tidak, masdar diiklal lagi. Maka sebagian qiraah ya sudah, kalau diiklal semua. Berarti apa? Amanah yuminu imanan. Sebab itu ketika kita ngaji sab'ah ada hamzah menjadi wawu ya terus biasa wae. Ya mau balik malih teng alfiyah. Alfiyah menyediakan itu semua. Terus cerita malih, dulu sahabat itu kan banyak yang orang-orang Arab, orang-orang pedalaman yang hanya tahu satu bahasa. Niku ketika Nabi ngendikan membaca Al-Quran maksudnya pun, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sahabat buat nate ngaji alfiyah, buat nate mondok napa malih untuk ijazah, buat nate. Itu sahabat itu bisik-bisik adalan amdalan. Itu tadi baca dal apa dal? Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sahabat itu ingat betul. Itu dal, Nabi tadi jelas. Nabi itu kan fasih. Itu dal, fahal mim muddakir. Akhirnya sahabat diskusi. Loh itu maknanya ingat kok pakai dal. Yang maknanya ingat itu dal. Ya saya ulang lagi. Quran ini saya mudahkan untuk diingat. Apa kamu ingat? Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Adalan amdalan, semuanya jawab dal. Sahabat bingung kan, kalau dal yang maknanya ingat tuh dal, bukan apa? Dal. Semenjak itu terus para ahli nahwu ngerti dzakaro bidzal. Adot wazan ifta'ala menjadi apa? Ittakaro, apa? Ittakaro. Terus kena iklal totafti alin rudda isramud baki fidana wasdat wadari dalan baki. Kemudian terus ngerti zakaro menjadi apa? Ittakaro dulu pakai ta ifta'ala, kemudian kena kaidah harus diganti apa? Dal, berarti taknya ifta'ala diganti dal, kemudian ada dal ketemu dal, dalnya yang diidhofkan ke dal, akhirnya menjadi apa? Iddakar. Dan itu Quran pakai itu. Ada yang bentuk isim fa'il kayak fa'al mim muddakir, ada yang bentuknya fi'il madhi kayak di cerita Nabi Yusuf, waddakaro ba'da ummatin, apa? Waddakaro ba'da ummatin. Kayak apa? Jadi ini orang pinter kebangetan. Karena nyewa narasumber profesional, maksudnya dia bisa nyontokno Quran, nyontokno alfiyah. Kadang-kadang guru madrasah yo kacau, belajar nahwu men zaidun kok imun, sehingga bareng muridnya mulai yo goblok tenan. Maca tafsir Jalalain zaman ngaji mau zaidun kok imun, roh itu zaidan marortu bizaidin. Kalau disarang katanya peristiwa ini di Lirboyo, kalau Lirboyo cerita katanya peristiwa ini disarang, butuhnya itu nggak bisa dibuktikan, butuhnya nggak bisa apa. Ada anak Jakarta
kata cerita di sarang ini di Lirboyo, kata Lirboyo katanya di sarang. Nah, yang bener yang mana? Kayaknya sama-sama nggak bener. Ada anak Betawi ngaji, ya saya beri contoh di Lirboyo saja. Kan pondok-pondok itu kan santri diajari berakhlak karimah. Ciri utama akhlak karimah paling enggak agak pelengahan lah gitu. Ja'a Zaidun, Zaid datang. Ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Marartu bi Zaidin, saya lewat ketemu Zaid. Muridnya tuh pelengahan terus. Zaid itu siapa sih kok sepopuler itu, sampai guru saya nyebut terus pelengahan terus. Dilihat pintu enggak ada Zaid, dilihat Ja'a Zaidun ya enggak datang-datang. Gurunya marah. Oh ya kamu kok pelengahan, nggak sopan, diajarin pelengahan. Jawabnya murid, habis bapak bohong, katanya Zaid datang nggak datang-datang. Habis bapak bohong karena bilang Zaid datang nggak datang. Nah ini menurut saya pengajaran seperti itu memang nggak efektif. Karena ketika diuji di Quran itu memang sering nggak ada. Maksud saya, kalau Anda jadi guru yang baik ketika ada jasmin wasyibhil jasmi takhirun kufi, contohkan di Quran itu ada wa mayartadid berarti fakul idgham, ada mayartadda berarti ojo kok contohnya bisa mudah bisa umdud bisa firro bisa ifrir bareng mau jalalen gak ada kembaran kan bingung loh. Sampean bejo loh mas, sampean bejo ini bejo tak contohnya alfiah nganggo Quran itu tidak semua orang bisa, butuh orang profesional yang sakit dulu profesional. Wah kalau pesan ya kadah rada-rada wajib tobat lah. Piye-piye itu nahwu dipelajari itu untuk Quran, bukan untuk Ja'a Zaidun ra'aitu napa Zaidan marartu napa. Nanti terus ketika diaplikasikan di Quran itu piye ngamen contone Zaid di Quran ada kata Zaid mau si tok falamma qada Zaidun min hawatoron itu tok. Itu saja bukan Zaidun yang dorop tuh Zaidan. Bisa murtad kalau kamu mukul Zaid itu karena ini Zaid bin Harisah ini sahabat top ini. Niki ngamuk lah supaya kula niku kan sering diskusi tafsir pakar-pakar tafsir nasional. Termasuk kalian Pak Kures. Kula niku kadang merindukan sing kangkang ini sing apal Quran, mbok apal wisuda, mbok apal tenan semuanya berhubung suudon haram mesti yakini apal. Tak baleni ya, berhubung suudon haram kula yakin sama apal Quran. Tapi hanya berdasar karena suudon itu haram. Kalau berdasar faktual ya tak tes nak wani, nak kiai ini ikhlas tak tes, tapi aku yakin kiai ini ikhlas. Karena mempermalukan orang depan umum ya haram juga. Maka berbahagialah teman-teman yang khatam suudon yang haram, mempermalukan haram. Terus aman Kang, tenang mohon Kang. Saya tuh punya teman alumninya bapak pas tahlil baca kulhu terus tak tanya, nggak boleh kamu baca kulhu, kenapa? Kamu dulu sebentar sama bapak itu hanya juz 8 sementara kulhu juz 30. Nggak boleh orang yang juz 8 sok-sokan baca juz 30. Akhirnya dia kalau tahlil nggak pernah baca kulhu karena itu juz 30. Saya ulang lagi ya, andaikan orang-orang Indonesia kayak pondok Lirboyo, pondok banyak lah termasuk pondok ya, pondok-pondok besar, kalau saya nyontohkan tentu pondok Sarang, mengaplikasikan alfiah diaplikasikan dengan Quran empun nanti pun pinter banget. Kalau sampean bisa gitu neng Mesir ya tetap alim, apalagi di Ethiopia tadi di Rwanda tetap alim. Karena alfiah itu cukup ketika menganalisis tadi jasmin wasib bil jasmi takhirun kufi. Di Quran itu ada mayyar tada, ada wa mayyar tadid, ada mayyusyakik fakil idgham, ada mayyusyaki. Tapi guru-gurunya itu menyontokno boleh umdud, boleh mudah, boleh ifrir, boleh firro. Saya dulu itu wes janggal gitu karena gurunya rapal Quran. Apa ngapal lebih ya mikir ekonomi bojone cerewet. Tapi kalau pesen lah sudahlah generasi ini pun lah pokoknya mulai iya gak bisa terang. Nah termasuk tadi ketika Anda ngaji akhruful ibdal itu kelihatan
walam yakullahu kufuwan ahad. Meskipun diakhiri wawu, ini bukan nakis wawu, bukan, ini takhfif yang maknanya seimbang, itu kafa yakfa'u kuf'an bil hamzi. Maka sebagian qiraah rata-rata qurra sab'ah itu bacanya walam yakullahu kufu'an, masih pakai hamzah karena ini maknanya mukafaah, kafaah. Yang baca kufuan diganti wawu, hamzah diganti wawu itu minoritas, termasuk qiraah kita Imam Asim. Imam Asim itu memang agak unik orangnya itu. Dia itu kalau di fi'il, lho kula sing neliti sampean rasa protes. Gus Ba kok gak sopan? Kamu lebih gak sopan nak nyalakan saya. Imam Asim itu kalau di fi'il itu selalu masih sama, di isim fa'il masih sama. Allahu yastazi'u masih pakai hamzah. Tapi ketika huzuan beliau baca apa? Huzuan pakai wawu, ibdalul hamzati wawan. Tapi di isim fa'il kembali hamzah. Nabi ya ayuhan nabiyu. Tapi di fi'il nabi pakai hamzah. Itu sirrinya kenapa Imam Nafi' sebagai qori'un madaniyun bacanya apa? Ya ayuhan nabiyu wan nabiin. Sama cek menengkira asap. Imam Nafi' bacanya apa? Ya ayuhan nabiyu. He wong sing tukang nyeritakno hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Asim memang unik, berkahnya beliau baca nabi ibadi, maka kita ngerti kalau nabi itu orang yang menceritakan hukumnya Allah. Coba dari awal kalau Imam Asim baca nabi, malah kamu bingung, dicari di munjid non ba'ya sampai mati hidup lagi gak ketemu. Karena itu bukan dari apa? Dari nakis ya'i, bukan, itu proses takhfif. Apa proses takhfif. Terus kalau suwon supaya menjadi kebanggaan kita, kalau yakin hakun, yakin ainul yakin. Riyen nggih kula ngerti langsung kan. Sama ngerti toh Gus Koyum. Kula manggil Lek Koyum. Itu ya nggak pernah kemana-mana. Karena serius ngaji sama abahnya ya alim. Gus Zofur ketika putra Mbah Mun di Al Azhar itu tahun pertama sudah the best karena yang bawa ilmu dari Indonesia. Gus Najib dulu di Mekah ya termasuk santri terbaiknya Said Muhammad. Intinya orang-orang yang dulu di pondoknya alim itu ketika ning Mekah ning Mesir ya tetap alim. Syaratnya sudah jadi mutawif loh. Modelnya terus dorong duit terus jadi mutawif, ada jelas repot terus. Ini buatan ngamuk nih, ini ngamuk banget maksudnya. Kan ya sakit maksudnya. Ulama Indonesia kan ya alim-alim tenan. Siapa sih yang nggak ngerti alimnya Syekh Nawawi Banten, Syekh Mahfud Atur Musi, Mbak Ihsan Jampes dengan Sirajul Talibinnya, Syekh Zaini Bawean dengan kitab falaknya. Kulo nu sakjane termasuk Mbah Sahal ngarang kitab Thariqatul Husul. Kulo niku cara ngarang kitab sakjane nggih saged. Nyaingi ra iso dari kulo nu rada. Sakjane saya lah kompetisi. Api-apian ngarang. Enggak sing maca ora paham. Padha ae. Karena di Indonesia niku cara kula memang kita harus bangga. Terakhir kalau beri contoh yang Syekh Nawawi. Syekh Nawawi itu pernah punya pemikiran yang mufassir seluruh dunia itu gak kepikiran. Beliau itu pernah mengingatkan kita begini, ini memang nggak masuk akal. Syekh Nawawi kadang yang metu anehnya. Ini secara fikih jelas keliru, bukan keliru banget. Tapi secara ilmu yang di luar fikih itu benar. Angel kan, fikih salah tapi ilmu yang lain benar. Imam Nawawi itu pernah fatwa begini, orang minta mati syahid itu dosa. Kaget kan ulama Mesir, kaget ulama Mekah. Terus beliau cara menerangkan lucu. Man talaba syahadah itu ada dua. Kalau syahadah itu ibaratun an maktulil kafir, ini tidak sah. Bahkan dia bisa melakukan dosa besar. Karena maknanya syahadah apa? Ya Allah saya minta mati syahid. Berarti implementasinya apa? Ya Allah jadikan orang kafir bunuh saya sehingga saya mati syahid. Berarti dia ingin menjadi maktulal kafir, orang yang dibunuh orang kafir itu dillah, tidak ada kerennya sama sekali.
Baru lama Mekah mantuk-mantuk, masuk akal juga. Ya saya ulang lagi, kok ketoknya ngowah-ngowah, ya saya ulang lagi. Yang dikatakan mati syahid itu dibunuh siapa coba? Dibunuh orang kafir kan? Berarti yang mati syahid berarti namanya apa? Maktulal kafir. Loh, orang kok minta supaya dibunuh orang kafir, itu kan nggak keren. Satu, melumpuhkan pasukan kita karena kita berkurang karena ada yang terbunuh. Wes ngurus yang mati ini kafir. Atau syahadah itu pokoknya ingin toh nyawa, saking senengnya Allah, nyawanya dikasihkan Allah, kebetulan yang bunuh kafir. Nah yang kedua ini yang baik, jadi syahadah kebetulan ini yang baik. Ya sama lagi, saking cinta kita pada Allah, nyawa kita serahkan, kebetulan yang bunuh kafir. Tapi jangan pernah berpikir syahadah adalah kamu dibunuh orang kafir. Makanya pernah ada orang kaya Jakarta, Gus doain saya bisa ngerawat orang yatim 100 sampai 1000, saya jadikan orang kaya, doain jadi orang kaya ngerawat anak yatim 1000. Saya bilang saya tidak akan mendoakan ila yaumil qiyamah. Itu kan baik Gus, kalau doa kamu terkabul Allah harus bunuh orang 1000 biar anaknya yatim. Mbok kalau ingin baik, yang baik saja, tidak usah gitu. Terus dia mikir iya ya, kalau 1001 orang kaya rumah anak yatim 1000, kalau semua orang kaya doa gitu, saya Indonesia yatim semua gitu. Ya kan untuk menjadikan yatim syaratnya bapaknya diapakan juga. Sudah kalau mau baik saja, tidak punya cita-cita yang nggak jelas gitu. Mintanya 1000 lagi. Berapa orang harus dibunuh Allah supaya anaknya yatim gitu. Setelah itu dia tobat malah jadi nggak ke rumah siapa-siapa. Jadi kan, tapi apapun itu secara ilmu nggak boleh. Kamu berdoa ya Allah, jadikan saya penanggung anak yatim 1000, nggak boleh. Pokoknya kalau kadung ada yatim ya di rumah gitu aja, tidak usah berdoa. Ya, nggak usah berdoa. Pokoknya ada yatim di rumah, nggak usah apa? Karena untuk mewujudkan yatim harus sabku kotli abihi atau abihim terserah, atau abaihim terserah. Ya makanya ini hebatnya Syekh Nawawi, beliau zaman itu sudah punya terobosan jangan, sehingga saat itu tuh seorang Islam tuh gak kepikiran jadi maktulal kafir. Kalau perang ya ingin menang, perang kok ingin mati. Berkahnya itu terus pahlawan-pahlawan Indonesia, terus Pangeran Diponegoro, semua pahlawan tuh ya jenenge perang ya kepengen menang. Ojo mentang-mentang kowe nak syahid terus mlebu swarga awal terus kepengen jadi maktulal kafir. Itu dulu di Imam Nawawi itu top betul. Itu di surat An-Nisa ketika Imam Nawawi cerita asyuhada. Syuhada itu ada dua. Ada syuhada ibaratun an maktulil kafir. Nah ini fahadihi latas. Ini syahada yang tidak sah untuk kamu minta. Karena itu ibaratun an qatlil kafir, dan itu dhillah. Itu kehinaan. Guys, kalau suwon niki kenangan kula kersane guru-guru teng pondok pundi mawon, pokoke kula pesen lah. Khusus kaidah-kaidah nahwu contohnya Quran. Misalnya rapal ya goleki mushaf lah, sementing sehingga anak ini nanti enggak gagap. Misalnya wawu qasam ya contohnya wadduha walaili lah. Lo bukti walaili ini jar karena atap wadduha yang majrur biwawil apa? Qasam. Wal fajri. Contohnya pewancet, jadi bareng ngaji tenan yang bingung. Mergo contohku gak ono ning Ja'a Zaitun roh itu setan. Sudah gitu punya problem kalau punya santri Betawi, kamu dianggap bohong karena Ja'anya enggak, Zaitunnya enggak Ja'a itu. Ja'a Zaitun, sudah gitu ditambah roh itu Zaitan. Saya melihat Zaid, ya bener santrinya bilang, "Mana Pak Zaidnya, Pak?" Ya kalau suwun karena Quran itu pun jenengan ngandel kula, Quran itu mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sehingga saking mudahnya Quran, itu banyak sahabat yang masih kafir itu mendengar Quran langsung Islam karena betapa mudahnya itu difahami. Sayyidina Umar Islam karena dengar Toha ma anzalna alikal Qur'ana litasykur. Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Sa'id bin Jubair itu masuk Islam karena Jubair bin Mut'im bin Adi. Karena ada tabi'in namanya Sa'id
Tapi ini yang ceritanya yang Jubair bin Mut'im, an Muhammad bin Jubair bin Mut'im, namanya Jubair bin Mut'im. Itu dia masih kafir. Dia datang ke Madinah itu sebagai negosiator supaya Nabi membebaskan Asra Badrin. Masih kafir. Nunggu Nabi sholat maghrib. Kebetulan Nabi baca wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Boyau kalau ngaku sebagai Tuhan itu dia wujud tanpa ada yang mewujudkan. Ternyata Fir'aun, Namrud, semua yang dipertuhan mereka wujud, ada bapak mbahnya dan lahir di bumi. Am khalaqus samawati wal ard. Kalau merasa Tuhan boy ikut menciptakan langit bumi, lahirnya di bumi kok merasa Tuhannya bumi, ini apa-apaan? Masa Tuhan sama yang diciptakan dulu yang diciptakan? Terus gitu. Terus katanya Jubair bin Mut'im tadi kada qalbi ayatir. Kalau dalam riwayat Musnad Ahmad disebut kada qalbi ayan sodia, hatiku hancur karena Muhammad lam yaktub syai'an min akli, akal saya habis oleh logika yang dibangun Muhammad. Langsung matur Nabi masuk nopo Islam. Jadi terus terakhir kalau cerita Muqaddimah Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir terbaik ulama sepakat ini itu tafsir At-Tabari sampai ngendikan Imam Nawawi lam yusannaf fil Islam misluh, napa lam yusannaf fil Islam misluh, enggak ada tafsir yang enggak ngiduk tafsir apa Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau di awal ngendikan Quran itu mudah karena orang kafir dulu pun mendengar Quran itu paham sehingga masuk Islam. Wa aidon, alasan kedua, tidak masuk akal misalnya Allah ngendikan gini pada orang kafir, iktabir bima la fahmalaka, hei orang kafir pahamilah Quran yang kamu tidak akan paham. Sampai Allah mendamu orang kafir, mentaubai orang kafir karena apa? Ada potensi paham sehingga kalau nggak paham disalahkan. Kalau dari awal nggak potensi paham berarti nggak bisa disalah. Ya ini jarang kalau ngaji serius nih, gara-gara diteror. Kalau nak ngomong gak ilmiah kan kau orang organis, nak ngomong ilmiah kita ya ora paham. Jadi ini memang angel, jadi kiai banyak angel, jadi kiai ku angel. Mulane sing bener ratus kula terus ngawur ngoten mawon, fadhole Allah jembar ngoten mawon terus pokoke. Terus mulane ibadah barang ya sak pase wae. Wong bu swarga fadhole napa? Pangeran. Sampeyan ora usah bayangno salatem koyo Imam Ghazali, koyo Syekh Abdul Qadir Jilani, orang ngarang pun. Terus pokoke salat koyo umume wong ngoten mawon. Standar takrib, mabadik fikihan pun pokoke sah ngoten mawon. Wong kok swarga ya mergo fadhole napa? Pangeran. Karena nggih repot wae. Quran itu kitab paling suci paling top sak donya. Alfiyah ku nahwu kasta tertinggi. Terus kula kon ngomong apa? Akhirnya kan kula ngomong ilmu papan atas. Nggih resikone nggih wow, gak paham niku wow. Lah iso kae ngoten. Tapi kula husnudzon tadi. Wis Kang sampean tenang ae, suudzon ku haram pun tenang mawon. Jadi di hati saya orang kok apal tenan ta ora rai-rai ngene iki mboten ngarang. Saya ini pengagum hukum, suudzon itu haram, mempermalukan orang juga haram, ngetes yang bikin malu juga haram. Meskipun husnudzon kadang ya goblok tenan. Wis ora apa-apa lah, goblok kan gak mesti haram, tapi kalau suudzon itu haram. Jadi tapi kalau suwun pokoke teng sithik diyakini Alfiyah nu diyakini kersane wau ketika napa wonten kaidah sing pilihan jasmin wa syibhil jasmi takhirun kufi kados wa min mudhari indikana munjazim tuhdafunu wa khasfumal tusim. Jadi kadang kayak walam yaku itu polanya kan kayak mu'tal, kayak nakis wawi yang dibuang karena jazm. Ternyata dari apa? Walam yakun apa? Itu di Quran diantaranya dipakai ketika Sayyidah Maryam mendingan apa? Walam aku bahagia, nama walam aku bahagia. Ada lagi awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu walam yakun syai'a, asluhu walam yakun syai'a. Jadi pola-pola seperti itu kitab Alfiyah sangat nolong sekali. Ya matur nuwun, ora usah arep ngundang meneh iki stop lah pokoke kula niki barokah kula hormat. Nggih ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.